ditangkap sebagai advokat juga. Iya, nanti kita masukkannya dulu. Ini dari Mataram. Oh, Mataram. Ini sengaja main game di sini. Dengan tangan terbuka. Ngobrol Mataram. Berapa orang, Pak? Sendiri Pak. Oh, sendiri. Saya ketuanya. Oh, tua. IPC. Itu kebetulan tahunya dari YouTube. Tahunya dari kita dari YouTube. Komenan. Nah, sebetulnya YouTube kan bagian bagian kemas. Nah, kalau di kami ini sistemnya berbagi tugas lah. Ya. Ketika memang ada kesibukan, saling-saling lah. Jadi saling mengisi dan kita tidak ada marah-marahan nih gitu kan. Jadi lagi sibuk nih, berarti gantian. Sebetulnya sudah rasa memiliki itu enak. Ya, kalau untuk ini sengaja kita belajar lah. Ya, kita juga baru belajar. Sebulan ini kita aktifkan untuk YouTube DPC-nya ya. Jadi untuk pribadi saya kalau kita di Mataram yang buat tertarik itu Pak aksesnya angkot ini Pak. Jadi kalau di Mataram itu sudah terpinggirin ya. Jadi dia jadi angdes angkot ke pasar lah dia gitu ngangkutin sayur gitu atau charteran. Angkot tadi tetap ada masih. Masih ada cuma sudah nggak reguler lagi kayak di kota. Oh, dari feeder kadang kalah sama ini online. Di sana kenceng juga online-nya namanya. Gojek, Grab ada semua. Maksimum itu juga. Udah ada berapa aplikasi? Semua mungkin nggak ada. Ada semua di sana. Ada ya? Gojek, Grab, Maksim udah masuk. tambah lagi yang lokal Green Drive gitu kan. Itu yang terbaru. Enggak. Tapi memang itu fenomena ya. Nah, kita sendiri menekan ke pemerintah sampai sekarang belum masalah pembatasan ojek online. Harusnya pemerintah daerah mampu mengendalikan ke operator, ya kan? Karena yang pertama dia tidak bayar pajak, dia tidak ikut kir, gitu kan? Terus dia bebas maunya. Nah kan kita pernah beberapa kali juga Pak Ketua yang menyampaikan langsung ke wali kota sebelumnya, ya sekarang makanya nanti besok kalau itu sangat itu. Yang pertama pengendalian pembatasan driver, karena dikendalikannya kan oleh operatornya ada, sinyalnya Bogor ya harus dibatasi dong. Nah, sekarang berapa? Hampir berapa? 28.000 loh sekarang. 28.000 driver yang ada di kota Bogor. Ini kota kecil, 28.000. Nah, overload itu ya bukan overload lagi, udah gak seimbang. Ya kan? Nah itu yang kedua, betul mengatasi macet salah satunya kan harus ada titik-titik sentral. Nah ini kan dibebaskan. Nah titik sentral ini kan ada operator sudah. Kalau operator itu sekarang yang ada permintaan dari pemerintah Kota Bogor kepada operator Grab misalnya, titik sentralnya ini pusat kemacetan, jangan di sini dipindahin ke sini. Masyarakat kalau disosialisasikan, mereka tidak akan standby di lokasi yang tidak ada sinyalnya. Pasti mereka akan diam di titik penjemputan. Nah ini ya itulah kita juga sama, kita mesti berjuang ke pemerintah daerah. Terakhir saya ke Pak Wali sempat ngomong masalah itu. Gimana regulasinya? Ya, pemerintah punya hak karena ini daerah mengajukan kepada operator ya kan? Dia punya hak sebenarnya. Jadi pemerintah daerah mengajukan kepada Grab, Gojek, Maxim gitu ya. Tolong dong ini di lokasi rawan macet ini jangan ada penarikan penumpang. Tapi titik sentralnya disimpan di mana ya? Kan warga kalau disosialisasikan begitu dia dia nggak mungkin mesen dan nggak akan ada Grab di situ loh, nggak boleh gitu kan? Nah dia akan mencari titik yang penyempitan khusus Grab sehingga harus jadi lancar. Nah ketika macet yang disalahkan apa? Angkot, habislah angkot kita. Ya kita kan serang terus nih sama netizen sama warga. Di Lombok ada tuh yang kayak gitu. Penyebab macet. Tapi dia corporate ada nggak bisa aplikasi lain masuk. Nah, iya. Jadi di situ hanya Grab, misalnya di kawasan Tinggi namanya. Iya, ada pembagian. Kawasan wisata itu Gojek, online yang lain nggak bisa. Hanya Grab mati di situ juga. Nah, cuma itu juga diprotes juga sama warga sama online-nya. Kenapa saya juga orang sini gitu kok nggak bisa masuk ke wilayahnya sendiri? Ribet juga, sampai hari ini masih.
Ya Ribet harus, juga nggak bisa masuk di sana. ya harusnya yang mengalah itu warganya. Dia harus masuk ke aplikator yang ada izinnya di situ. Iya. Itu nggak usah ribut Pak sebetulnya. Aduh, yang ribet ini yang sesama ini ya Pak, drivernya. Nah ya, dari situ nanti dia Jadi nggak bisa mengajukan. masuk. Kan? Iya, nanti dia mengajukan Pak. Nanti dia mengajukan ke pemerintah daerah. Dia minta titik lagi, jadi jangan ngumpul meriung jadi satu di situ. Itu yang bikin ribet. Iya. Tetap nanti yang disalahkannya angkutan itu. Jadi bagi spot-spotnya itu. Yang dia pusing. Begitu Pak. Di bandara kan sekarang begitu. Di bandara kan nggak semua titik bisa ngeklik. Jadi kita harus datang dulu, ada shelter detailnya, baru ngeklik di situ, baru dapet tuh. Kalau sekarang kan orang dari kereta udah bisa, Bebas. udah bisa. Maksud saya itu kan penanganan lokasi rawan macet. Ya kan, ada penanganannya. Yang pertama kan kos bebas. Nah, ketika terjadi macet itu yang disalahkan angkot. Angkot tetap yang disalahkan. Karena brandingnya jelas, warnanya jelas, bentuknya jelas, jadi kelihatan Pak. Biar ngumpet di mana aku kelihatan. Iya. Warna hijau. Kalau motor Grab motor mungkin dia punya identitas ya. Tapi kalau mobil Grab Ya, nggak kelihatan Pak. harusnya di stiker kan ya. Nah, ada yang distikerkan, cuman kan Dibuka kecil. bukan maksudnya gini. Itu milik Grabnya. Tapi kalau mitra nggak mau dia Pak. Nggak mau dia. Karena kayak mobil pribadi. Jadi kan kita nggak bisa tahu juga mau ini Grab itu kan tahu tuh narik penumpang. Oh gitu. Iya. Nah di sana juga iya supir angkot kan ketika nunggu penumpang, padahal dia naiknya. Nah ketika dia nunggu penumpang disebut jam macet, ya udah lihat aja maka nganternya ke angkot. Angkot kan nyebabin macet. Nah, itu nanti dengan dari Pak dulu Mas siapa namanya? Kira-kira ada yang mau di apa? Perkenalan dulu atau apa kan segala macam. Iya Pak. Maksud dan tujuannya. Perkenalkan dulu Pak, nama saya Prasetyo Pak, saya pendatang juga. Tapi sudah lama dari Nah, saya setiap harinya juga ada transport tapi di pariwisata. Pengusaha transportasi juga. Tapi Pariwisata. Pariwisata. Ya, pokoknya yang berbasis izinnya ke Pionam, Iya. kementerian. Mobil kecil juga ada yang nebeng juga. Gitu. Ya, lalu program yang menurut saya menarik ini yang kota ini adalah tentang angkot itu. Karena saya di sana juga anggota saya banyak sekali, ribuan juga saya. Nah, banyak ini Pak. Paling sekitar 1.500-an lah. Buat kota kecil nggak penuh itu. Kan kasihan mereka itu akhirnya terpinggirkan. Lalu saya melihat ada YouTube itu kan yang saya lihat, dan saya juga melihat secara faktanya juga masih eksis ini, bisa gitu kan. Nah itu saya ingin mencari bagi kiat-kiatnya, bagaimana nanti saya bisa terapkan di sana. Katanya untuk menakut ini, entah sebenarnya kita sudah ada rencana untuk permajaan untuk bisa bersaing. Tapi ya kembali lagi market share-nya dia ini kan sudah tidak kalah dengan online. Jadi kita pengadaan mobil baru nggak sanggup lah bayar gitu kan bulanannya. Kalau sehari hanya bisa nyetor 50.000 ya nggak mungkin lah kita ambil mobil baru ya. Setoran 1,5 juta dalam sebulan kan nggak ada mobil baru. Nah itu kita juga atau mungkin ada ide-ide gimana tentang pengadaan ini Pak gitu kan, mungkin di sini pernah ada gitu kan, tidak mesti harus pengadaan mobil tapi mungkin mobilnya yang ada ini dibagusin atau gimana, karena kayaknya minim sekali info tentang itu Pak yang di sana itu. Di sana karena kan ya untuk anggota ada bisa kendaraannya. Nah itu kalau usia kendaraan Pak, mereka kesimpulannya kalau lulus izin terakhir sudah nggak dikasih Pak. Berarti ada kaitannya dengan tahun kendaraan. Iya, 2018 ke bawah, terakhir tahun 2005 tahun ya, 5 tahun dari sekarang kan yang boleh dapat trayek gitu. Jadi mereka sudah tahun
Di bawah itu Pak, 2016, 2015 gitu Pak. Sama dengan ini Pak, berarti. Kalau di sini 2002 masih ada. Oh, 2002 ada. makanya Carry juga Pak, yang Indonesia Jaya itu Pak, yang bodinya Indonesia Jaya yang banyak dikiloin, dicari sama orang Madura, yang bodi Indonesia Jaya itu. Bapak PT-nya apa sekarang? Nama PO-nya apa? Yang Bapak kelola? Altap, Altap. Altap. Ya, bisa. Ada berapa itu? Altap kalau lebih 90 Pak, Oh, 10 unit. yang medium. Ini pariwisata ya? Itu pariwisata Pak. Nah, kita juga lewat web aja Pak. Kalau berarti untuk lokalan aja ya? Itu luar Pak, yang luar juga. Di sana tuh ada wilayah utara, ada selatan gitu. Iya, maksudnya untuk di NTB aja kan? Ya, Kebanyakan marketnya kan? Karena kan dominan di sana pariwisata. Apa namanya? Ini ya. Kadang kita dapat juga trayek ke Surabaya misalnya ada. Oh, L300 juga ada. Kalau 300 sorry, HS dari motor itu kan. Ada berapa unit HS? HS kita ngesuk Pak. Oh, ada temennya. Ada teman masuk gitu, tapi udah kerja sama. Atau kita yang kalau ada permintaan kita yang Iya, gitu. Mobil-mobil kecil aja kita yang apa? Avanza yang itu rental juga. Itu pariwisata juga. Tapi nggak nerima untuk online. Oh enggak. Rental sama pariwisata. Oh. Iya. Mobil-mobil ya tergantung permintaan Pak. Karena ada event saat ini kan ada apa? Fornas kan di sana. Oh, pernah. NTB. Fornas ya. ya Porli Dapat kita habis itu ada kita ada dia anak-anak ini. Oh, saya juga berangkat kemarin hari Jumat terus Hotel juga penuh buat di dalam. Ya rezekinya pasti itu Pak, ada event Mandalika, ada event, nah itu kepake gitu. itu apa PO pariwisata itu di sana banyak? Banyak Pak, Oh, banyak. banyak. Kan kita ada di Kanaya namanya. Ada 10 PO. Lebih. Ada Pak yang berizin, belum yang nggak berizin. Artinya yang nggak punya izin PO 6 itu Pak, yang punya PO bis ada gitu. Ada. Oh, pakai busnya bus luar ya? Ya bis Bus luar dari Lombok kan? dari luar. Ya, itu Plat L, DK ya. kebanyakan di DK gitu. Oh, ada juga yang dibuang ke sana tuh. Oh banyak lah. Jadi kalau Bapak minat, coba-coba deh sesuatu yang nggak pakai itu. Nah, yang penting tinggal dibagusin, yang penting AC gitu. Oh gitu. Wajib kan itu. Yang penting akhirnya sama ramceknya aja. Nah, itu. Ya, itu kan di tes oleh. Kalau lain hanya itu aja. Di sana karena perang tarif sangat kencang Pak di sana sama. Oh gitu. Karena kan nggak ada patokan. Beda kayak yang angkot gitu kan udah jelas angkotnya. Atau Grab sudah jelas kan lewat kaki. Kalau itu kadang di web berani banding harga pasti banyak yang nyari gitu. Dan bisa tampil di halaman pertama Pak. Itu juga bayar juga kita Pak di web itu bisa ngeklik transport Lombok kan kita paling dulu muncul tuh halaman pertama. Oh, berarti Bapak ke sini mau Tapi saya tidak mewakili kapasitas itu Pak. Oh enggak. Yang saya ingin lihat itu disesuaikannya sama angkot Pak. Iya, makanya Bapak ke sini itu tujuannya mau cari tahu informasi lah ya tentang eksistensi angkutan kota. Itu yang Dan juga program-programnya yang yang mikro itu kan, mikrobus itu kan. Ya, ini kan mikrobus namanya yang kecil itu. angkot ini ya. Iya, angkot itu namanya mikrobus, yang kecil itu Itu kan. ada dua warna. Ya, kalau warna sih jumlahnya banyak Jumlahnya banyak. ada Jadi- berapa? Yang di mana Pak? Ya di sana jumlah Angkotnya? ya Tadi itu Pak sekitar 1.500. Dan Satu. sekarang sudah mungkin 3.800 tinggal itu aja. untuk berapa trayek untuk berapa itu Untuk lingkaran kota aja, muter aja di dalam kota aja. berapa trayeknya ada trayek Kalau asal tujuannya. itu kan hanya namanya Pak ya, Cakra, Mataram, Ampenan gitu aja balik lagi gitu jadi ke kota itu. Oh, Muter lagi hanya gitu aja kotanya di sana tuh. oh kita belum Nggak kayak nggak di sini tahu kan. sih biografi tidak topografinya. trayek pasti jadi Oh. bebas ya tidak ada kode trayek kode lintasan Ada trayeknya ya itu Pak yang 3 itu. Tapi ada juga yang melayani keluar kota gitu kan, kota Mataram
Misalnya ke kawasan AKDP Namaya, ada itu AKDP bakal di kita angkutan kota dalam provinsi. Izinnya dari provinsi. Jadi mungkin begini Pak. kalau yang kita KDP yang ke Sumbawanya Pak, yang Oh iya, nyebrang aja ada 2 pulau Pak. Ya. NTB, NTT, NTB, Sumbawa, Sumbawa dan NTB. Sumbawa. ya berarti di sana tanpa trayek berarti kan, hanya lintasan tadi. Yang angkotnya ya Tanpa trayek berarti kan. pakai Pak. Pakai. Tetap pakai trayek. Cuman satu trayek. Satu trayek. Dari 1.500 itu, kalau yang tinggal 800 itu hanya satu trayek. Itu Dalam Kan 3 lokasi itu balik Ya, lagi. kalau di kita ada 28 trayek Pak. Di Kota Bogor ada 28 trayek dari jumlah 3.412 unit sekarang tinggal 2.800. Ini semua berkurang dan untuk kita ada perbedaan warna Pak. Perbedaan warna untuk SK-nya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Kita warna hijau ada selempang di bawahnya. Nah, bukan yang trayeknya. itu menandakan bahwa mereka itu satu trayek yang berbeda. Ada yang kuning, ada yang merah, gitu. Pink, ada yang pink, ada yang silver, ada yang gold. Nah, itu trayek-trayek kita yang memang sebagai ciri bahwa butuh mereka itu dari A ke B, dari B ke C. Nah, di sini kita 2.800 sekian. Kemudian tadi Bapak bilang ada yang biru. Nah, yang biru ini kita ada dua Pak. Ada yang SK Bupati, tetangga kita, ada juga yang SK AKDP Gubernur. Jadi kalau di kita kan AKDP, kalau di sana mungkin ASDP ya. AKDP, angkutan sungai kan. Kalau di sana. Nah, kalau kita di sini yang biru itu dia bisa melintas kota dari kota. Nah, yang ada di kota yang AKDP itu ada 10 trayek. 10 trayek yang mereka melintas ke kota Bogor. Nah, makanya terlihat banyak kan orang kota Bogor ini sendiri pun belum paham, ada yang belum paham. Kalau misalkan, oh itu anggota kabupaten, kalau yang di itu anggota kabupaten seolah-olah kan anggota KDP provinsi. Nah contoh mungkin lihat di Ciawi ada Dewasan 2 itu provinsi ya kan Ciawi, Cileunci, nah itu murni kabupaten. Warnanya biru sama Trayeknya dikeluarkan oleh itu kabupaten. bupati. Jadi dengan kata lain Masa penataan itu harus memperbanyak trayeknya Pak ya biar rutenya Pak, rute trayek kan rute pelayanannya kan sebenarnya memungkinkan ya sana kiri iya bisa Pak, bisa. Jadi mereka dulu di kami di tahun 84 ya Pak, seperti itu. Bebas Pak, di mana ada orang ramai, jalur mana kita bawa ke sana, gitu kan. Nah, di sana tidak ada kepastian akhirnya Pak, tidak ada kepastian pelayanan, sehingga masyarakat pun bingung nanti harus naik yang mana nih, ya kan? Karena ketika angkot ini rem di sini misalkan menuju ke kota apa Pak tadi? Ke Mataram misalkan, ya kan? Nah, misalkan yang ini ternyata banyak, ini bawa satu orang nih ketika ngetem dia berangkat, ternyata di perjalanan banyak yang ke Cakra Pak, akhirnya ke Mataram dibuang, jadi tidak ada kepastian gitu loh Pak. Makanya harus dibuat kepastian dari titik awal sampai Asal dan tujuannya tujuannya itu jelas. pasti. berarti trayek tadi kalau di sini tidak berpengaruh dengan usia Usia kendaraan ada. Pengaruh Pak. Nah, pembatasan per 20 tahun Pak. Kalau lama berarti kalau di Sama. undang-undang tahun 2009 kebijakan nah Perda lagi Pak, Perda provinsi 25 tahun gitu, makanya masih ada anggota tua di kita saat ini sedang mulai oleh kepala dinas ini mau diperiksa mana yang masih layak jalan. Ya, satu ketika yang sudah tua dan sudah ini akhirnya dicabut gitu. Berarti yang tua-tua itu harus pengadaan baru ya
Nah kalau Permajaan. kalau bahasa di Perda, setelah 20 tahun itu tidak bisa apa-apa. Permajaan gitu. Di remaja kan tidak Nggak bisa, boleh. dipindahkan tidak bisa. Jadinya kan Sudah lebih baru. Sudah mati, nggak bisa Bisa mati. Kalau bahasa Perda, tapi nanti bahasa apa nanti kita nggak tahu juga. Karena kalau di Perda itu sudah 20 tahun, sudah. Tapi sebelum 20 tahun habis ini, mereka diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengajukan surat pernyataan Pak, bahwa saya akan pindah ke routing, misalkan akan pindah ke trayek yang baru gitu loh. Nah itu masih boleh kalau sudah ada, kalau Terus sudah perkampungan. kalau sudah ada pernyataan gitu. Jadi tadi yang baru ke kampung-kampungnya cabang, jadi trayek cabang. Lalu di sini ada program reduksi angkot. Jadi pengurangan angkot. Nah, angkot yang habis 20 tahun itu bisa ikut program reduksi, dibayar oleh pemerintah, diberi kompensasi. Itu reduksi kompensasi ya. Mau dikasih uang gitu. Iya, Beli, bayar. dibeli pakai apresial, beli nilai angkotnya dibeli. Terus angkotnya diapain? Dibunuh sama dia. Dibersihkan, dihancurkan, Dibunuh sama dihancurkan. Pemkot. Itu Hilangin. program ini pengurangan angkot. Kebanyakan di kilo. Jadi kan begini Pak, dulu ada bahasa pemerintahnya ada aja programnya begini-begini. Kalau ini mau beli aja sama pemerintah gitu loh. Nah, awalnya itu. Setelah begitu sama pemerintah ya udah ayo beli sama saya. Tapi sesuai harga Apresial. harusnya sesuai harga yang Kelayakan kondisi angkot. Itu karena Semarang Kota Bogor sebagai kota sejuta angkot. Jadi harus dikurangi Pak. Iya, padahal nggak jutaan. Malah tinggal berapa tadi, cuma 2.800. dari awal itu dari 2014 itu 3.412 unit. Cuma 3.412 unit. Ya. Tapi kan banyak trayek ya. Iya. Ada 28 trayek di kita itu. Itu yang kompensasi berapa? Ya. Satu unit berapa tadi? Tergantung mereka. Kondisi unitnya. Kalau kondisi masih bagus, usianya tinggal 2, 3, 4 tahun gitu kan, dari masa habis ya diapresial, nilainya bisa tinggi gitu kan. Kalau misalnya tinggal 1 tahun lagi mau habis, Bisa 25. 25, 22 ya angka segitu lah. Sampai ada yang 18 juta ada. Tergantung kan. Kalau kondisi mesin bagus, bodi bagus, trayeknya masih lama ya tinggi juga harganya. Berarti kan dia ngorbanin angkotnya untuk diberi pemerintah. Sini kalau di sana kayaknya nggak sampai. Sudah ada yang bonyok kan. Berarti di sana itu yang peremajaan tahun berapa Pak? Belum ada ya. Belum ada. Makanya saya mau galakkan ini caranya. Saya harus kerjasama kayaknya dengan Yusuf. Yang paling muda di sana tahun berapa? Yang paling tua 2016. Yang carry itu Pak. Carry tahun berapa? Kali 10. Carry iya dari 10 kan ada 15. 2015. 10 itu apa? Carry 1,5 itu. Oh iya, 1,5 itu udah ada Putura kan, udah 2015 sampai tahunnya. Berarti masih muda. Masih bisa kan? Kalau di kita kan Masih bisa. 20 tahun. Masih bisa. Ada 5 tahun lagi. 10 tahun. Nah, kalau boleh lebih lama, kan? Iya. Ya kan? Kalau bisa anak bapak udah ganti baru ke sini. Tapi program peremajaannya udah jalan belum? Belum. Oh, bisa dilakukan dari sekarang. Saya dengar dari sekarang masih ada waktu ya berdua ya. Ya, jadi ntar angkotnya baru lagi semua tuh. Makanya saya Itu yang saya tawarkan Pak ke supirnya masih mikir gitu Pak. Karena kan Setorannya. mereka tuh yang Tapi leasingnya ada nggak? ya Leasingnya ada nggak? harganya Ada. Oh aman. Iya, sekarang leasing yang banyak. nawarin banyak Pak. Ah, Oh, dia yang nawarin. Iya, Oh, iya. Enak amat gitu. Sudah Bang. di sini nggak ada leasing. Anggota ini. Di sini di kota Bogor udah nggak ada leasing. Mana Leasing mau. yang mau bertanggung jawab. Udah nggak ada kalau di sini di kita. Makanya kita kesulitan peremajaan itu leasingnya. Dia aja jadi leasing di sini. Buka apa? Jadi di sini udah nggak ada leasing Pak. Kalau dia Karena berani. kalau mau ngerjain angkotnya ya harus beli cash gitu loh. Cuma leasingnya kendaraannya bukan kendaraan yang standar kok, cari yang kendaraan murah nggak ada. Kayak kita maunya angkot itu yang terjangkau gitu Ya, Pak. Harganya.
Nah dia itu makanya mundur Pak, setorannya paling nggak sehari bisa nggak 250, 300, nggak sanggup mereka. Berat. Itu pertanyaan saya nih Pak. Angkot di sana itu sudah berbadan hukum atau masih milik perorangan? Milik perorangan. Oh, benar. Makanya leasing mau. Kalau di sini udah berbadan hukum Pak. Sudah tidak ada lagi yang perorangan. Kami sudah membuat operasi Pak, baru aja setelah saya Baru bikin kan? Belum eksis kan? khusus menampung angkot. Iya, sama dengan Pak Ade. Pak Ade ini kan ketua Kauber Ya, operasi. Ya. Banyak anggotanya itu dari para pemilik, ya kan, merger ke Pak Ade. Nitip, maksud bukan nitip ya. Berbadan hukum atas nama Kauber. Karena nggak terima, nggak mau kalau tidak badan hukum, Mbak. Itu amanat Itu perdanya seperti itu. kemarin Kalau di sana belum ya, masih perorangan. masih perorangan Pak. Yang ini sekarang saya sedang Yang mau digarap sekarang ini apa? tapi mereka udah tahu Pak, ada operasi itu mau bergabung. Cuma sekarang operasi ini apa sih gerakannya gitu. Ya. Lewat itu rencana mau pengadaan Belum berbadan hukum kan dong? Belum. masih perorangan Baru mau. mau kita Jadi gini Pak Prasetyo. Jadi kenapa di Kota Bogor ini masih eksis angkotnya? Karena satu, di Kota Bogor ini penduduknya itu mayoritas kerjanya di Jakarta, Pak. Gitu loh. Dan di Kota Bogor ini ada stasiun pusat, gitu, antar Muda Jakarta, Bogor, kereta itu ya, komuter lain itu. Nah, per harinya itu hampir 1 juta orang, Pak, yang naik kereta asal dan tujuan Bogor Jakarta. Makanya di situ masih ada peluang angkot ini eksis, gitu. Nah, kotanya udah tinggi gitu. Di samping juga ada kantoran, sakit. Nah, makanya di sana itu dilihat dulu ada potensi apa sih yang bisa membangkitkan penumpang itu dulu Pak. Kalau itu dulu PR-nya. Kalau itu nggak ada sulit berkembang. Jadi bukan cuma di Lombok, Bekasi saja sekarang angkotnya sudah habis. Sudah tidak ada lagi permajaan. Adapun permajaan itu berganti sistem dan berganti moda. Gitu. Boleh permajaan, nggak apa-apa gitu kan. Pemerintah akan membuka izin permajaan, tapi dengan syarat kendaraannya harus ganti dengan yang baru. Satu trayek itu harus satu badan hukum. Standar pelayanan minimumnya itu harus jelas, harus di ASPN. Terus standar minimum keselamatan juga harus jelas juga. Itu baru boleh Pak. Kalau nggak bisa juga Pak. Itu makanya Bapak PR besar itu buat di Lombok. Karena tadi saya sebelum Bapak datang, saya kontak dulu teman saya tanya dulu informasinya gitu ya. Wah, terminalnya sih baru kan, ya kan, baru dibangun, baru beres dia bilang gitu. kemarin saya keberapa juga naik keretanya lalu di sekitarnya. Cuman untuk angkutan umumnya sih dulu sih bagus, sekarang udah mulai hilang yang kuning-kuning gitu. Paling nanti eksisnya di terminal itu Pak, yang angkot itu akan lebih banyak di situ nanti. Itu ditinggalnya gara-gara banyak atau bagaimana? Pindah angkotnya hilang dengan sendirinya Pak. Bukan penumpang. Akibat apa Pak? Tinggal sama penumpang itu akibat apa? angkotnya terlalu lama ngetem atau bagaimana? Banyaknya ini Pak, Angkutan. Oh, iya. PR-nya itu memang. PR-nya itu. apa namanya, ojek motor gitu. Dan Online, opang itu banyak ya. ada Belum yang masyarakatnya beli motor sendiri juga. kebanyakan orang iya, tua wajib nganter anaknya yang sekolah pakai motor. pakai motor.
Itu yang sulit. Jam sekolah pulang tuh motor gede aja. Iya. Semuanya bukan angkot. Sampai kita ada program subsidi Pak, saking kasihannya dari disub kota. Ada jadi bemo namanya Pak. Angkot itu disuruh ngangkut pelajar secara gratis. Kalau di kita kan di sekolah. Ya di sekolah. Tapi itu pun Pak nggak mau naik mereka Pak. Angkot itu Karena pelajarnya kalau dikasih gratis juga. sekolah gratis karena udah terbiasa. Hitungannya gimana? Ada yang ke arah utara, selatan Ada itu ada. hitungan pembiayaannya. Oh dia disubsidi 1,5 juta itu bulan. Oh gitu. Hanya itu aja dikasih. Include ya. Include dia hanya nganter kok. Iya. Include Apa? gitu. Iya. Nganter dari rumah ke sekolah. Dari jemput dari sekolah pulang gitu. Oh Pulang jadi sekolah aja. pulang sekolah aja. Ya toh hanya itu toh. Itu toh. Ya nanti paginya kan masih bisa nambah misalnya kan. Enggak, maksudnya subsidinya itu untuk mengangkut anak sekolah. Pulang sekolah. Gratis kan. Gratis. Cuman ngangkutnya itu pulang saja. Oh, berangkat dari rumahnya nggak dijemput. Enggak. Kebanyakan yang Pakai motor. Dari sekolah. Enggak, dari rumahnya itu pakai motor. Kebanyakan diantar sama orang tuanya. Karena udah terbiasa diantar, dijemput pakai angkutan gratis pun nggak ada yang mau naik. Nah, tapi kalau yang di sekolah kan mereka kumpul Pak. Iya. Ini angkotnya masuk Pak. Iya. Sekolah JJR. Dan di sub terus mendampingi Pak. Oh mengawasi. Iya. Kan mengarahkan lah ya. Kalau nggak ada di sub itu mungkin nggak mau mereka. Nggak mau naik. Jadi dia memang dipasang untuk naik angkot. Iya, yang mana yang arah utara nih, yang Oh. selatan ini. Oh gitu. Berarti itu di apa? Jadi orang tuanya percaya gitu Pak. Oh. Berarti subsidinya antaranya dari disub. Berarti ada DPA jadi disub. Dari APBD. kota lah, dan Pemkot. Iya. Iya. Dari Pemkotnya 1,5 juta per unit. Berapa unit Pak yang dikasih? 10-15 tuh. Oh sedikit. Oh. Oh dipilih Pak. Di satu SMP aja Pak. Oh satu Ada semua gitu. Untuk Oh. pilot project aja. kolaborasi di sama disub kali. Jadi Iya. cuma satu sekolah doang. Satu sekolah yang hanya 10 atau 15. Kami 10, yang 5 mundurkan diri Pak. Karena menurut dia terlalu kecil gitu menurut dia. Iya, nggak seimbang. Seimbang gitu. Tiap hari Hanya 10 mengantarkan ini. walaupun mengantarkan ya. Tapi kan saya bilang pagi kan masih bisa lah. Iya, narik. Antar uang jadi 3, 2 aja kan. Ya pagi sampai siang masih bisa narik. Masih bisa narik Pak. Iya. Oh gitu. Masih dalam Masih berjalan? percontohan. Masih ya. Sudah berapa lama? Sudah 2 bulan ini Pak. 3 bulan lah. Itu karena perjuangan saya Pak. Begitu Oh. saya diangkat langsung saya gimana caranya angkot ini karena dia yang kasihan ini Pak. Iya, iya. Karena kalau dari segi politik juga Pak Wali Kotanya ini kan banyak suaranya ke ini orang angkot itu Pak. Itu orang pasar itu. Kalau angkot di corporate itu otomatis yang pasar orang pedagang-pedagang itu juga ikut ya Pak. Kalau untuk suara politik gitu. Iya, iya. Oke berarti. Dan dia di Musrembang kemarin masuk ya Pak di program Pemerintah. kotanya. Itu angkutan Jadi subsidi itu belum melebar kemana-mana dari sekolah itu. belum baru percontohan gitu. Dia maksudnya Tapi disub ya maksudnya Ya. subsidinya itu hanya untuk sementara ini ya, mengantarkan. hanya untuk menjemput anak sekolah. Itu aja baru programnya. Itu pun belum semua. didampingi, Pak. Itu pun belum semua sekolah. Belum semua. Baru satu sekolah. Jumlahnya Kayaknya 15 unit. 15 unit kendaraan angkotnya juga nggak bisa mengcover semua sekolah. Tidak Oh. semua layak. Orang itu dites juga Pak, kayak di Ramcek atau Oh, angkotnya itu. ya, angkot yang mau ikut itu. Kalau kita itu kita ya. Banyak yang itu. Banyak yang mau ngopi. Ya, ya, ya. Oh gitu. Kopi harus Bogor ya, kopi ini. Papian. Papian. Kopi yang dalam. Terus berarti sampai sekarang Minta belum apa? air mineral. Badan hukum belum ya? Jadi Nah, Sudah ada tapi mereka belum tercover gitu. nah, maksudnya badan hukum dan diterapkan enggak? Kan itu kan aturan dari Kementerian Perhubungan kan badan hukum. Gitu. Iya. Iya. Maksudnya supaya apa berbadan hukum. Oh belum, dia sendiri. Jadi nanti belum diterapkan dong. jadi nanti begini. Baru akan kita rintis. Diterapkan lah. Jadi gini nanti. Nah, kalau nanti berbadan hukum
Ya, yang negosiasinya itu badan hukumnya Pak. dengan Jadi subsidi. Jadi subsidi itu lewat badan hukum baru diberikan ke anggotanya. Ya anggotanya itu ya pemilik angkot itu, gitu. Cuma badan dulu saya juga kebetulan. Nah, cuma kendalanya biasanya leasing itu nantinya nih ya, ini tebakan kita nih, itu tidak akan mau mengucurkan dana untuk kredit. itu Itu persoalan. kesulitan kita itu nggak ada leasing mau tanggung jawab. Jadi leasing itu tidak mau karena apa? Yang punyanya lain, atas namanya lain. Tapi kan koperasi. Iya, di sini kan koperasi sama. Di sini kan koperasi semua. Kalau PT kan badan orang. Ya, sama aja, cuma akhirnya setelah itu diterapkan leasing pada kabur. Leasing pada kabur. Ya karena Iya, karena nggak ada jaminan dia. Udah terus berubah ketika ada badan hukum koperasi anu gitu kan. Nah semua yang ada di BPK biasanya udah sama koperasi tersebut. Kalau PT baru sama PT tersebut. Nah itulah itu leasing. Nah sampai hari ini Kota Bogor ada leasing yang mau bertanggung jawab sehingga tidak bisa permajaan. Iya. Kalau ada leasing aja, ini angkot udah bagus semua. Ya karena kan ada pembiayaan finansial. Kalau saya minta ke disubnya gimana? Mungkin kan nggak kerja sama untuk pembiayaan dengan koperasi. Jadi misalnya DP-nya misalnya DP kendaraan itu kita minta subsidi. Itu namanya subsidi ya. Ya kalau di sini kita Bogor belum berhasil. Nggak ada subsidi untuk di situ ya. Karena keadaan baru tadi itu. Ya karena nggak ada leasing pembiayaan. Ya kita berharap di pemerintah dong. Kalau pemerintah mau, saya di sini kan ada Perumda itu namanya Bank Kota Bogor. Ada Perumda Bank di sini. Ya kan kalau mau pemerintah sudah bisa menggunakan Perumda Bank Kota Bogor jadi leasingnya, ya kan, bisa untuk subsidi. Tapi sampai sekarang dia tergantung kotanya, dananya gede. Mungkin sudah harus seperti Jakarta. Kalau mau berubah ke Jakarta Pak, langsung jangan ke Bogor, kalian tanggung. Karena dari nol nih. Ya. Jadi ada konsorsiumnya. Jadi pemerintah hanya memberi layanan per kilometer itu ada penguatan dari dibayar. Kita susun BOK, unit, pramudi, segala macam kita yang bayar. Jadi sistem by the service. Saya sama dengan kita ini. BTD. Ya, BTS. Kayak Bali, Transdewata, ya sama kayak gitu. Cuma bentuknya yang beda Pak. Yang satu bus, yang satu angkot. Jangan kalau bisa dianggap bisa Pak. Ini kan lagi kita ajukan. Kabupaten Bogor sekarang lagi kita negosiasi, bukan negosiasi sih. Karena permintaan bupati itu kita pernah mengajukan Pak, menawarkan ke pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten juga tidak semrawut juga Pak transportasinya. Nah kita mau benahin, Organani mau benahin. Kebetulan kita punya produk unit Cina dari Wuling itu kan. Nah, Wuling itu kita mandiri Pak, tidak subsidi waktu itu. Karena dia udah jalan nih di Bekasi jalan, Depok juga jalan. Kita mentawarkan termasuk kota. Nah, cuma yang jadi masalah kabupaten itu nggak mau fosil, maunya listrik. Nah, akhirnya kan mahal. Nah, sekarang kita balik Pak penawarannya. Kalau fosil tanpa subsidi, tapi kalau listrik full subsidi, ya tinggal pilih mau yang mana kan gitu. Kalau investornya sih yang mana juga siap gitu. Nah itu bisa diterapkan sama Bapak di sana, ya Pak ya, udah tanggung. Jadi jangan itu. Kita juga nih sekarang sedang berubah nih. DPC Organda Kota juga sedang berubah mengarah ke situ Pak. Jadi kita udah nggak mau lagi berbicara yang lalu gitu. Kita kedepannya ini juga maunya seperti yang Pak Ade bilang tadi, Jaklingko itu. Jadi sebetulnya Jaklingko itu nama perusahaannya Pak Jaklingko. Cuman gimana alurnya itu? Cara kerjanya kalau saya
kita ajukan misalkan mendapatkan usul itu idealnya berapa sih dari kajian apakah gratis atau Per hari. bukan ini kan Jumlah unitnya Pak. oh berarti ada supaya pembina itu berapa setelah itu cuma kemudian perhitungkan unitnya sekian unit operasinya berapa ya gitu. Berapa hitung tuh karena kalau melihat ininya kebalik nih kalau Bapak ini seperti itu di sana sudah ditinggalkan gitu justru harus lebih ke yang sudah modern Pak. Jadi melalui dunia digaji oleh Pemda ya kan kemudian operasional perusahaan tapi nanti hasilnya yang mengajukan subsidi itu subsidinya jadi misalkan UMK di sana berapa upah minimumnya itu di sana berapa kalau kita lima ya kita 5 juta ya UMK. UMK di sana 4 juta. Berarti kita UMK 42 sama berarti Pak? Sama. Nah, kalau misalkan sama, berarti Bapak tinggal hitung begitu. Dibagi shift, Pak. Satu unit ini, 2 kabudi, berapa sih? 2 shift, 3 shift. Kan tidak Bapak itu tuh buat POK. Juga ketemu Presentasi gitu. karena tadi saya lihat bahkan sudah bisa dekat dengan mereka kemudian yang saya lihat kan penyakitnya ini sudah ditinggalkan karena kebiasaan mereka sudah nyaman. Nah nanti di sana untuk menghindari polusi dan lain sebagainya, kemacetan dan lain sebagainya, pemerintah membuat aturan bahwa sekolah tidak boleh satu bawa lagi dan sebagainya. Karena didukung oleh Pergub ya. iya. Itu yang Mbak. Jadi kalau mengikuti kan itu juga sedang mengikuti sana posisinya mungkin lebih tinggi di Bapak. Masalahnya kan tadi usia kendaraannya aja 2014 kita 2002 masih ada. 2002 masih ada kita. Nah ini yang levelnya berbeda. Mending langsung Tanggung menurut saya. pembelian layanan kalian pembelian layanan di BTS itu baik servis jadi Bapak tinggal ambil supaya Bapak tidak Cuman modalnya aja yang berbeda. Ya, yang satu bus itu kan ada big bus, ada medium. Ya kan? Nah sekarang mikrobus itu kan angkot yang biasa ini sekarang beroperasional. Cuman beda jenis Pak. Tapi secara teknis pelayanannya sama, BTS itu sama modelnya. Bisa ke angkot juga. Bisa Pak, bisa. Ini yang warna kuning ini. Bisa. Bemo ya? Ya bemo sebenarnya. Itu lah. Iya. Tadi saya udah ngambil teman saya, kebetulan teman saya kan Wayan itu Wadan dan Bomnana. Dapat info sudah dari dia. Karena kalau BTS itu singkatan dari buy the service. Jadi dibeli layanan. Kita ngelayanin dulu, ya. Nanti dibayar tuh sama pemerintah layanan kita, Pak. Kita invoice ke pemerintah sebulan sekali. Gitu. Per kilometernya ini berapa? Sesuai BOK, biaya operasional kendaraan namanya, gitu. Nah itu, jadi ini dibayar tuh. Keuntungannya satu, kepastian pendapatan. Jadi mau ada penumpangnya mau enggak dibayar. Terus pemerataan rata apa dapatnya sama. Itu lebih enak. Konsepnya mending langsung diminta itu. Kalau memang birokrasi eksekutif legislatifnya udah kepegang ya pada ya. Tanggung kalau bicara yang Bapak bilang tadi awal. Udah sekalian aja kasih program itu. Itu Pak. Ya DM. Nah gitu. Ini pribadi. cuman kendaraan mungkin di Bapak nanti karena untuk menghilangkan yang 800 misalnya 400 itu
Oh enggak, nggak masalah gitu. Nanti yang mana yang layak aja, saya bisa kendalikan kalau gitu. Nanti yang 800 nggak usah deh, yang 400 aja saya ambil. Ya nggak komplit juga, mereka ya mungkin cari tempat lain gitu. Untuk yang di kota ini yang saya pikir supaya ada lah dulu muter-muter di dalam kota itu kelihatan ada angkutan kota gitu. Nggak juga jelek kayak itu yang digambar itu gitu. Baru. Soalnya kalau modalnya sama, Pak De, modalnya sama nih, itu harus bersih dulu, Pak. Nggak bisa, Pak. Ada Aparatus itu pindah dulu. nggak bisa dia satu jenis gitu, ini nggak bisa. Jadi harus clear dulu, bersih dulu, baru kita masukin mobil yang baru dengan by the service itu. Nah, kalau ada mobil masih di situ, nggak bisa. Ya nanti jadi pinter aja. Nah, betul. Yang ada sekarang itu jadikan feeder. Nah, jalur utama yang mau dibuka BTS itu baru nah itu baru pas tuh. Gitu. Tapi BTS ini linknya lewat billing tekniku itu. Enggak. Jadi bisa. BTS itu program, Pak. Produk. BTS itu produk. Produknya pemerintah. Iya, produk pemerintah dulu itu. Kan dulu pernah nih. Oh ada damai di sana. Nah, gitu. Beda, Damri mah kan perintis. Kalau damai Nah, iya. waktu apa, Mandalika itu saya ingat itu ada istilah itu BTS. Itu ada. Nah, Kan saya masih pengusaha jadi nggak ngurusin gitu. Rembet itu duitnya lama itu. Ya, nah di situ kan nanti melihat Pak, ya bisa ketahuan tapi dari 800 menjadi 400. Nah, itu berapa Lucu. Beritanya Mataram anggota Kota Bogor. Ada kesinjam. oh bisa. Ada yang lucu nih di berita Antara. Tarif angkotnya Mataram. Pakai ilustrasi angkotnya Kota Bogor. Ini angkot Kota Bogor. Ilustrasi. Iya, ilustrasinya angkot Kota Bogor. Beritanya masalah tarif di Mataram. Sehati ini datang ke sini Pak. Kok bisa? Ini yang Mataram tuh. Mungkin susah nyari gambarnya di berita. Nggak kelompok. Ya dinas perhubungan informatika ya jadi gabung ya. Dinas perhubungan kemudian informatika gabung. Oh, Jadi dan masih berarti yang dulu ya. Kita juga sama dulu sama. terus menurunkan tarif dari 5.000 menjadi 4.500. 2000 Karena yang lagi kenceng yang ribut itu online sekarang Pak, yang Ya, sama. tarif harga Sama. Nah, online itu hancurnya sama itu, Pak. Iya. Sama sistem tadi itu hancur. Hancur, Pak. Hancur. Di Bogor ini kemarin waktu bus kita itu jalan di awal hancur, Pak. Itu awalnya. Hancur dia. Pagi-pagi biasanya jam setengah 7 exit, jam setengah 7 udah nganggur di bawah pohon. Karena kan mobil kita lebih bagus, lebih nyaman, harganya murah, tepat waktu, kecuali macet. Karena kan headway-nya diatur. itu pakai branding juga yang berusaha di yang pakai jalur roda branding itu dari Branding apa? dari branding itu di apa ada tagamnya gitu kayak Ada, Pak. Ada. jelas kan Iya. Kearifan lokal Bapak di sana mau dibikin gambar apa terserah, gambar Mandalika gitu mah. Monggo. ya itu Enggak apa-apa. Kearifan lokalnya kelihatan di situ. mereka naik turun bisa ada saldonya Oh iya lengkap. di sana sudah ada tapi nggak Nah itu lebih enak tuh. kan sebetulnya pernah ada program bis Transjakarta itu Pak yang haltenya di atap gitu Ada udah. sudah ada di pos-posnya di Ya ini sudah ada. Udah enak, Pak. itunya sudah ada Pak Itu. tapi nggak jalan karena diprotes Oh. sama Damri yang pengadaannya itu Damri semua Tahun berapa? OMN. tak baru-baru ini Yang protes siapa? Angkot. ya pengusaha transport loh Iya, angkot lah ya, transportasi ya. protes ya karena semua jalan dimasukin Nah itu, Pak. lalu bis itu Nah, itu yang tak bisa batas ya untuk menyelesaikan dari 400 menjadi 800 itu yang saya bilang. Nah ini kan sudah terbukti juga. Berarti di situ ada kesulitan untuk menyatukan kota kita. Itu loh Pak. Sebetulnya itu kan sudah mengarah ke sana.
Mataram itu sudah Nggak mungkin lah Pak kalau nggak. Dia juga Iya. pasti orientasinya dengan apalagi Bali kan udah jalan dengan subsidi full lagi dia ke Trans Dewatanya kan. Pasti dia konektivitas apa pribadinya pasti nyambung. Beda. dulu kapsul Pak. Dulu kapsul bis kapsul itu kita mau buka di jam jam udah ada Pak satu unit 2017 itu bisa lucu-lucu Pak. Udah pakai aplikasi dan lain sebagainya. Nah, ternyata di sana seperti tadi Pak, karena kita harus menghilangkan atau meminggirkan mereka, begitu mereka memang nolak kayak gitu. Nah, pas demo itu karena dulu dia diskusi dulu. Kan dulu bahas Jakarta juga seperti itu Pak. Dulu Ya kita tahu kalau dia sanggup dengan aturan sekolah sekian, karena kami di Surabaya pun kemarin sudah selesai di lapangan Pak. Ada yang mereka ngeyel, nggak mau Nggak diatur, mau, tetap nggak mau dikasih gaji, nggak mau nggak mau diatur, nggak mau digaji. Ada Pak tipikal orang begitu juga ada. Cuman maksudnya orang yang begitu juga diapresiasi. Cuman ruangnya dikasih yang lain gitu. Lu mau di sini nih cocoknya udah, jangan di sini gitu. Gitu Pak. Ada. Saya sama Pak Ade kan waktu ke Surabaya itu ngobrol audiens langsung dengan ada di YouTube. pengemudi. Oh iya ngobrol, kita tanya, kita korek. Kenapa lu nggak mau ikut? Apa alasannya? Kan gitu Pak. Nah, itu kan kita untuk perbandingan ya. Gitu. Wah saya mau apa? Nggak mau diatur-atur. Saya mau pengennya bebas. Mau berangkat jam berapa juga saya gitu. Oh, ya udah kalau begitu kamu adanya di pinggir. Jangan ada di sini kan gitu. Boleh lu mau bebas, mau jungkel, mau masa bodoh gitu kan. Dikasih ruangnya, apa-apa. Tapi jangan sini ya, ini gue mau pakai nih, itu. Karena kemarin itu saya ini baru-baru ini Pak, ketika sosialisasi masalah jalan masuk itu yang saya kumpul itu. Saya menanya sebelum saya lanjutkan dengan adanya longsor ini, longsor ya ini dengan adanya longsor ini teman-teman penghasilan naik atau turun? Serentak mereka jawab turun. Serentak turun. Udah begitu, kira-kira pengen nggak naik lagi? Minimal sama dengan kemarin. Kalau untuk lain ini, mereka jawabnya apa? Ketika mau saya rubah, kan dirubah, aman. Ketika diajak dirubah, aman. Jadi udah begini aja Pak. pengen berubah. Tapi dirubah nggak mau. Kan beda Pak berubah sama dirubah. Ya kan? Dia pengen berubah. Ya kan? Gue pengen nih berubah. Tapi kita rubah itu nggak mau dia. Kan lucu itu orang itu. Nggak ada hal-hal seperti itu. SDM-nya dan kaitannya. Makanya gini kalau Pak sebenarnya Prasetyo ini, Pak Pras ini memang dari nol Pak. Jadi nyetingnya gampang. Iya. Sesuai dengan pengalaman kita. Jangan sampai itu Pak. Ya dari masalah Nah, itu perubahan sistem apapun jangan sampai terjebak dikaji dulu dalam yang asal. Karena ketika masuk jebakan, memang kadang-kadang pemerintah juga bawa aja. Udah itu mah dia tinggal kawin. Nah, Kita yang bawa keluar. Nah, yang betul itu para pengusaha kok kasihan. Ini pengalaman Jadi, terjadi ya kan. Artinya setelah itu subsidi tidak ada. Mengajukan ke pemerintah daerah, terus dibahas DPRD, itu nggak gugur, subsidi nggak ada. Akhirnya, ya pengusaha ini makin repot kan, ditambah oleh yang masuk. Wah, dia makin sulit. Ditembak lagi mau peremajaan, isinya nggak ada. Nah ini terjadi nih. Makanya kan kalau bapak di sana, ini kan sebenarnya dari masih ini ya, masih sedikit belum nih. Jangan sampai terjebak. Pengalaman kita itu jangan sampai dilakukan. Bahkan ada. Nah nanti si pengusaha yang merugi, dia kesulitan. Bapak kan ketua nih, bingung aja menghadapi di bawah. Mendingan gini dulu, kelising dulu, ngobrol sama leasing. Nih, sekarang gue punya program begini nih. Kira-kira kalau udah terjadi begini, lu bisa support nggak peremajaan unit baru? Ya, itu. Sudah saya Pak. Itu tapi mobilnya yang sanggupnya dia yang alias
Kali ya. Kali Wuling enggak Kali belum ya. masuk teorinya. Kaila. Iya. Apa? Kalia ya, Kalia. Oh kali ya. Oh kali ya angkot sih. Racun. Ya itu karena adanya itu makanya saya bilang tadi apa ya? Bisa. Unitnya itu memang unit yang standar seperti itu yang sanggup racing di sana. Oh. Dia nggak mau misalnya kita tentuin yang murahan Oh gitu. Kaila. Oh. Ya nggak mungkin lah jadi angkot pak. Ya Kaila mah sekarang kan di sini pakai jadi drive ojol. Iya nggak mungkin jadi angkot gitu. Kan harus Merubah dirubah lagi. spek susah. Kaila itu. Susah. Iya. Panjang ceritanya bro. Kalau Kaila ya, Nah itu saya jadi merubah speknya susah. Susah. tapi yang model berhadapan gitu kayak biar dalam gitu maksudnya kayak angkot gitu. Iya kan harus decknya harus ditinggiin lagi. Gak mungkin pendek Kaila nih. kan pendek. Jadi itu kalau di sini pakai ojol. Jadi itu rencana itu jadi menjadi itu. Sama siapa? Di sub ya? Kapasitasnya Kaila itu kan Oh ya kan nanti Jadi, bikin di sub ya. Karena ya Itu udah antara koperasi pak dia nawarin gitu. Tapi Jadi bikin angkot pak. paham. Ada yang flat itu apa tuh? Yang pagarnya itu tidak mau kendaraan. Nah, Yang sliding, pada yang sliding door. jangan lupa. Ya, ya Pak. lagian jumlah penumpangnya cuma 7 Pak. Angkot kan bisa 12, 16, 14. Jadi Iya, Pak. harus modif lagi tuh yang Iya. Beroperasi salah satu SIM yang siap dengan iya tapi Iya, paham. yang udahnya Kaila. Kaila sulit untuk dimodif jadi angkot ya. Ini kapasitasnya hanya 7 orang. paling main kayak main Suzuki ada kalau teman saya ya kalau Suzuki itu bisa itu dimodif maksudnya harganya juga harga yang kalau bapak memang sekarang mainnya lebih besar. Kalau ya ini boleh teman Cina itu Cina belum ada boleh cuma boleh nggak ada makanya aja boleh mau nggak jangan gitu. soalnya kan pasti beda antara di Kota Bogor dengan di Mataram. Di sini sih ya peluangnya tipis. Tapi kalau di Mataram kalau bisa nguling kalau mau clear itu enakan nguling. 3 bulan aja bisa. ada yang jadi angkot gitu ya mobil boleh Ada. Ada tuh. Depok. Clear ya. Depok. Pak Pras mana nomornya? Coba Nanti kirimin foto-foto yang nguling. Jadi Bapak Pak kesana Pras bisa ada bisa ada 81 918 918 39 2027 2027. jadi Bapak di sana bisa sampaikan ke nguling. XL nih ya? Sekel kan Mau nggak nih saya punya program ini buat Bapak backup peremajaan. Bentuknya nanti kayak gini lah. Ini bentuknya ada di Pakuan. Bentuk nguling jadi angkot ada di Pakuan. Tinggal dilihat nanti ke orang ngulingnya. Nih nanti bentuknya angkot kayak gini modifikasinya. Udah sama kok. penting apa nanti di anggota itu kan masuk harganya Iya. dia berarti restorannya itu Iya. Ini kalau nguling kayaknya masuk sih. Kalau nguling udah ada di sana masuk. Ini kita kalau ada yang mau tanggung jawab nih nguling masuk bagus. Oke. Leasingnya nggak ada Pak. Oh, ada tuh di Mataram Kan motor-motor bingung. mau saya ke sana Pak. Ayo. Ayo kita bantuin. ya ya bapak mau bisnis di sana nih terbuka nggak ada orang mau harus ini ya ada pak Ya, maksudnya semua kami bantuin bapak di sana di kebetulan. Bantuin biar udah jalan saya tinggal. Gitu. bagus kalau gitu pak Oh iya, ada ininya ayo kita bantuin. cuma nanti saya kebulingnya dari saya Iya. Nanti gambar fotonya ada di Pak Ketua, speknya kayak gini. Kalau misalnya mau nge-backup, saya punya program, ya kan? Mau angkot saya remajakan. Tapi kan ada backup mau. Saat ini mah dia Iya. Iya, jualan dulu program. kita kecil-kecilan tapi kalau ya rame gitu ya. Di kita juga kalau Bapak belum tahu, di kita ada SIM angkot. Jadi dulu itu untuk mengendalikan jumlah angkot, Pemkot, pemerintah kota melalui Disub akhirnya membuat kebijakan harus di-SIM. Jadi angkot itu di-SIM sehari-hari. Misalnya saya punya 5 angkot, berarti di sana ada juga sih. nggak ada Oh, di sini berarti dikit soalnya unitnya. Sampai sekarang sih masih berjalan. Masih berjalan sih. Masih berjalan. Kalau bapak memang menggunakan
dan 800 itu bagi tiga. Ya, Terus bagi tiga, nanti kita pilah-pilah A, B, C. Nanti hari ini yang A dan B, C libur. besok B dan C Besok libur. B dan C A libur. Besok lagi C dan A B libur gitu. Sekarang yang saat ini 100 dengan sistem C Bisa 2 kali bisa bisa. 100. Itu hanya upaya sementara. Tapi tanpa shifting Iya. Kalau di sana beda dari kita. pada hilang jempolnya ke tadi ke pinggiran deh. Ya. Kalau di kota udah nggak bisa. Sebenarnya SK izin proyek ini lah yang harus dibuat. Kalau SK izin proyek, kalau di kita ini kan sekarang karena berbadan hukum sudah bukan orang lagi Pak. Oh iya. Jadi SK-nya namanya IPAP Pak. Anggota Bapak nanti badan hukum ada 1000 orang memiliki 3000 angkot. Itu cuma satu SK-nya. SK proyeknya cuma satu. Di sini tuh SK. Berat berarti itu. Jadi nanti kooperasinya itu ya. Nah, Iya. Oh, jadi di sana itu banyaknya pemain repot. Makanya Iya. Tema Lombok. Tempat wisata. Iya, Lombok Oke Trans. Oh, mobil bawa semua ya. Marion Travel, sepotong buat transport. Rinjani Happy Trekking. Jadi mereka itu main Bluebird aja kan. Iya, kawasan utara dan selatan Iya. beda mainnya. Kalau utara itu kan Terawangan, berarti dari bawah itu ke Rinjani itu. Kalau ke selatan ke Mandalika, ke sampai ada ini travel namanya Mitchell. Mobilnya mewah juga, mobil mewah ya. Mitchell mobil mewah ini. Iya. Dinamainnya Mitchell. Listrik lagi itu, bukan? Bukan, Mobil juga. bukan mobil itu. Modelnya kayak mobil. itu tergantung permintaan. Kalau bisa pejabat-pejabat yang Mandalika Oh. bukan dari Korea. Mana mobil mewahnya? Ini kayak saya kan Kota Bogor ini ngeberangkatin 75 atlet di Kornas ya. Ya. Itu datang ke sana itu udah ada mobil, motor udah ada. Jadi udah disiapin sama si travelnya. Jadi Itu selama gubernurnya langsung kemarin ini. iya selama di sana 1 minggu ya 7 hari ya. Itu kendaraan tuh mobil, motor udah ada di mes di homestay. Di homestay itu udah disiapin pakai tua. Udah Udah disewa, tinggal naik. disewa. Udah tinggal tinggal dipakai. Iya, tinggal. Dipakai buat ke lokasi venue gitu. Kecuali Jatim yang bawa kendaraan Ya, sendiri kan. ya itu. Hanya Jatim kok. Yang lainnya kita nggak tahu juga penyebabnya kenapa dia bawa sendiri. Capek juga, tapi kan naik kapal mereka. Iya, Langsung Surabaya Lombok ada. ya Surabaya Lombok. Jadi saya tuh di grup mereka tuh kemarin pas nyampe sore pada jalan pakai motor tuh. Padahal motor udah disiapin dulu oleh panitia. Jadi udah dibooking oleh panitia ya. Si travel ya. Bawa kendaraan tuh sekarang nggak susah mau ke sana. Kapal. Ya, ya. Bawa kendaraan keluarga itu. Dari Jakarta ini ada juga. Kalau mau capek Tol laut disebutnya. ke laut sebenarnya ya, kalau bawa kendaraan. berapa hari Pak kalau pakai Jadi pakai ini dari sini. Kalau pakai kapal tuh 1,5 di laut tuh. dulu saya standar bawaan sih di misalnya Kalau Surabaya dari Surabaya itu 26 jam. 2 hari lebih. Berarti sehari semalam ya. lu bapak kemarin waktu WA saya itu berarti masih di Kalimantan. oh di Kalimantan. Biasa dari Kalimantan. Oh, Ada ini proyeknya di ITB. Dan ikut jadi konsultannya. Padahal dosennya ITB itu Profesor Iksal itu apa? Ipar gitu. Profesor Iksal. Namanya apa? Iksal Nuwarsa. oh bisa. Kehutanan. Dia yang punya proyek jadi yang itu kebetulan dia pernah ditambang dulu Pak. Kerjanya itu gitu. Sesuai ya. Saya lama ditambang, setengah hidup saya ditambang. Di Freeport pernah, di Minahasa Raya. Oh gitu. Baru terakhir ke Batu Ibu bawah. Denda. Lagi membicarakan soal bisnis Oh, sisi pembayaran.
dilelang segala macam. Gitu. Jadi emang kalau misalnya Bapak jadi potensi, justru kalau mau melari ke arah sana, Bapak harus sebagai perusahaan pemenang lelang untuk pengelola BTS. Lalu itu kunci aja di dalam lokal yang tidak ada perusahaan yang kan kita kan FM Cloud ya kan kunci maksudnya tidak ada pemain Salam. ada pengusaha luar Kalau di kita kan banyak, tapi yang bertarung akhirnya dilelang kalah gitu kan. Tapi Siapa ketua siap? Ada. Ada persyaratannya dulu awal itu. Harus ada simpanan uang berapa? Ada ya? Tahu kata uang berapa? ayo mangga. Siap. Harus ada deposit dulu berapa? Harus ada deposit 3M. Si calon pemenang ya, dia ikut dalam itu harus ada deposit. untuk apa untuk BOP karena pemerintah tidak langsung bayar Ya, jadi kita sebagai selaku pemerintah harus menyediakan untuk beli bensin bayar perawatan, bayar perawatan dan lain sebagainya driver, 3 bulan ke depan. Itu salah satu besar. baru nanti Kalau itu mah nanti bisa dibuat bisa. kalau kemudian kita nggak ngacu ke sana. Banyaklah metode yang sebenarnya Mataram, kalau saya lihat juga dari pemerintahnya, banyak metode dan sistem yang bisa diolah, ya kan? Yang penting selama dan sepanjang itu tidak merugikan para perusahaan. Ya, makanya setiap ada sistem kebijakan yang diminta oleh pemerintah dikaji sampai mendalam. Karena beban besarnya ada di Bapak sebagai ketua. Kayak sekarang di Pak Sunaryan, beban besarnya ada di sini. Apapun yang menyangkut ini kecil lah ya. Mau sekarang angkut sama netizen disebut biang kemacetan lah. Mau apa sekarang nggak dapat setoran lah. Nah dia kedua, ya kan? Karena dari awal sistem yang diminta oleh pemerintah kan mengikuti kan proses. Dan proses itu ya ternyata kan iklimnya beda. Ya kalau Mataram dengan Kota Bogor beda lah. Sebenarnya Mataram itu tidak seperti karena di sana kan lokasi wisata dan segala macam. Jadi kayaknya pemerintah kota di Mataram itu lebih alot untuk memperhatikan para pengusaha angkot, ya kan? Nah, Kalau angkot kotanya ya enggak, ya untuk kota. iya. Ya kalau di kita kan sudah jadi penyandang ibu kota, kita sudah pengen ngikutin Jakarta nih. Jakarta udah bagus ya. Nanti kita kan baru berjalan angkutan massal baru 3 koridor yang jalan dari 5 koridor yang proses, cuman jangan sampai terjebak kalau di sana. Kalau terjebak nanti Iya, beban belur, beban belur dikejar sama pengusaha angkot. Apapun itu tetap yang disalahkan nanti mama organda gitu, tetap aja. Padahal kan upaya organda udah banyak dari awal. Oh kita kalau bisa berjuang juga pemerintah selalu di sini ya. Iya, terus-terusan. Kalau di sana yang baru berarti baru itu angkutan pelajar itu baru itu. Iya, Setelah kayak itu yang betul. Bukan pertama. Biar dia berdaya semua ya. Ya, Itu pun belum ya. karena itu kan di satu dana memang terbatas, yang kedua juga kelayakan mobilnya juga. Iya. Karena nggak ada penumpang itu mau maunya itu. Wah dulu jaya bang. Di Mataram. Iya di bandara angkot itu. semua angkot deh. Mana-mana pun sama. Pengennya teman-teman sana itu mau permajaan ganti mobil lah istilahnya. Oke. Tapi yang mereka terjangkau untuk nyetornya itu ya. Ya, Bukan masalah nanti rezeki ya sudah lah. Dia lah. ya sekarang masalahnya gini Pak. Kalau teman-teman bilang ya, yang terjangkau di sini pun sama Pak. Sama. Tapi sekarang untuk role model usaha transportasi di saat sekarang nih Pak ya, di saat sekarang itu sudah tidak bisa lagi konvensional, Seperti dulu. nggak bisa Pak.
Kalau dulu, kalau dulu pengemudi ya lebih besar dari yang punya angkot, Pak. Percaya nggak pendapatan? Iya kan? Rasa kan? Restoran sisanya dia Nah, lebih besar dia malah dapatnya. Nah, untuk sekarang justru kebalik, Pak. Balik. Kebalik. Jadi yang punya angkot justru yang klenger kan? Diatur sama pengemudi. Iya kan? yang nyangkut juga. Dia bilang juga restoran ya. Terus restoran 150 ya. Nah, Buktinya kan nggak segitu. Nggak segitu. Iya kan? Dengan berbagai macam alasan. Ya. Sedangkan dia sudah masuk ke dalam itu. Kalau pengemudi kan, kalau pemilik angkut kan mau gimana lagi? Bingung. Pasrah aja Iya kan? Nah, itulah Pak. Tapi kalau saya melihat di Sudah tidak Ketua, benar juga nih. Ini berita yang kemarin Januari, Mataram kota harum minim transportasi umum. Ya memang minim misalnya segitu-gitu ya. Kalau minim transportasi. Ini kan ada berita ini di Lombok Pos. Mataram kota harum minim transportasi umum. Ya memang kan segitu-gitu ya kan. nggak jalan soalnya yang apa Makanya sekarang ini sedang model atau sedang tren, dia harus dengan sistem. ya harus tidak lagi kayak gitu. Nah, tidak lagi konvensional. Harus pakai sistem, nggak bisa, Pak. Nggak pakai sistem. Satu di situ. Nah, itu poinnya. Yang utama itu. Karena kalau sudah pakai sistem, kita tinggal kontrol lewat aplikasi kan, lewat handphone. Keberadaan mobil kita adanya di mana, berapa rit, terus pembayarannya sudah tap cash, tapping, sudah tidak cash and carry lagi di dalam, minim kebocoran. Pak. Itu. Nah, kalau sudah itu diterapkan, aman buat pengusaha. Pasti. Nah, iya, itu Pak. Ini Pak Junaidi Kasudin. Pak Junaidi itu siapa? Itu provinsi, Pak. Oh, DPD. Oh, Junaidi Kasudin. Dulu waktu di Surabaya ketemu nih. Maksudnya TDP. Oh, DPD. Saya kota Malang. Itu kalau sekarang Bapak semangatnya ingin merubah ya, bukan berubah, merubah. Ya. Merubah untuk lebih baik. Nah, harus berubah, Pak. Nggak bisa. Bapak hanya merubah, tapi Bapaknya sendiri tidak berubah. Nggak akan bisa. Bapak tetap kecolongan. Malah lebih pusing, Pak, dari zaman dulu. Oh, jadi Fornas dia fasilitasi karena Organda yang minta itu Pak Ketua DPD minta panitia Fornas ini dia bargaining Organda provinsi bargaining untuk Fornas. Jadi dia diserahin bersama provinsi. Jadi dikunci itu ketua makanya semua difasilitasi untuk kontingen itu semua difasilitasi Transportasinya. iya. Jadi dalam prakteknya tadinya itu mau dikasih 100. Iya, terus apa gitu. Iya. Gitu. Tapi dalam +7, H-7 itu 50, Pak. Jadi turun sekali malah akhirnya ngambek gitu. Iya. Jadi, udah nggak usah dan kalian ambil lah semuanya gitu semua. Tapi Pak Junaidi juga ini kemarin lagi dalam suasana konflik ya ternyata. Ya. Saya pelajari ini. Jadi dia hasil dari suasana konflik juga. Ya. Jadi dia ngambek Pak, karena dari 100 turun 50 lagi. Iya. Wah, ambil aja semua. Nggak mau dia, tapi tetap dia terlibat jadi masih aktif gitu Pak. Di koordinasi Kepanitiaannya. Iya. Jadi awalnya transportasinya sudah tidak tapi berubah. itu udah males ya Pak, karena nggak tahu ada permainan dari luar juga tidak. jadi udah diancam-ancam tak dilibatkan di Fornas transportasi lokal ancam desa aksi. Jadi udah di awal udah digencarkan. Akhirnya Karena begitu hamil itu udah deket belum udah ada kepastian ya. Lokal belum kan semuanya. Mobil listrik yang didatengin. Iya. Dari Bali ditarik ke sana semua. Terus yang lokal itu nggak dapat jadinya Pak itu. Ngancem jadinya. Iya. Padahal dari settingan awalnya nggak gitu. Betul ada listrik juga. Tapi kan ada juga 100 untuk lokal. Jadi bagilah. Iya. Tapi sekarang dihapus semua Pak. Listrik semua. Yang bermain di mana? Itu provinsi. Provinsi yang lain. Itulah kadang-kadang. Terus mungkin satu masukan saya udah lihat di pemerintah
Itu panisnya internal lah. Ya, masukan saya Pak Ketua di sana pasti ada kaitan dengan wartawan. Cukup ambil satu orang, tapi kalau bisa warnanya yang berpengaruh. Nah, jadi setiap ada statement, ada apa permasalahan, ada soal transportasi, terus ketua bersuara, ya kan di media. Nah, ketika memegang orang tersebut, dia yang akan membantu intervensi pada pemerintah. Sehingga nilai bargaining ini kuat. Kalau saya lihat kan ini sisi pemerintahnya memang kurang, ya kan? Dia sering memang itu Nah, saya ada sarankan, wartawan gitu loh. ya sarankan ketua nempel, dan satu orang nempel aja. Dia diajak kerjasama gitu, artinya kalau bisa warnanya berpengaruh, dia punya pengaruh ke wali kota, ke wakil, ke sekda, ya kan? Nah, karena mereka kebijakan dari mereka untuk pemerintahan. Nah, jadi diajak kerjasama melalui wartawan tersebut. Ada isu ini ketua segmen gitu loh. Udah otomatis ketika itu nanti nyampe wali kota nggak akan nyari siapa siapa, dia ketua. Tolong dong nanti urusan ini beresin sama ketua. Jadi gitu. Jadi media ini penting sebagai kunci sebenarnya untuk kunci pemerintahan sebenarnya itu. Ya kalau ada apa-apa dia agak segan juga. Misalnya nggak ngelibatin ketua, dia hati-hati. Bahaya gitu. Makanya kalau saran saya di sana pegang satu orang itu cukup dari media, satu wartawan ada pegang oleh ketua. Dia kalau ada apa-apa, udah nanti dia bisa ikut membantu intervensi juga kepada pemerintah. Jadi report itu, itu bagus itu. Jadi kan dia ada supportnya juga, dia oh iya, kan gitu kan fleksibel lah. Tapi yang penting kalau dia bisa ikut dia juga memahami, dia merasa diakui juga oleh ketua kan. Nah, tapi peran jurnalis ini penting untuk kunci ke pemerintah. Nggak ada apa-apa, dia tuh agak mikir dua kali nih. Kalau dia punya kebijakan apapun, dihantam dia juga takut juga gitu. Nilai bargaining, karena dia udah tahu ketua organda punya wartawan itu. Ini penting. Saya kan udah lihat nih berita-berita ini. Memang ya agak kurang daripada dibatasi kalau di media. Enggak terus di media yang ketuanya Pak dengan satu. Nah itu bagus. Ya saya lihat untuk kasus Saya selalu kalau saya sekjen sama sekretaris juga Bapak gitu. Oh, DPD harus sekretaris. Mana Pak Junedi saya ikut aja pasti. Kalau punya Pak Junedi udah saya lihat. Pak Pras itu selain ketua DPC, sekretaris di DPD. Saya udah lihat, jadi Pak Junedi ini duluan makanya. Ya. Dan dia udah partneran sama media juga. Saya udah lihat kita bilang. Kalau DPC terbentuknya udah lama. Belum baru lagi Pak ke 2008. Masih lama. Enggak, maksudnya baru sekali satu periode ini. 2028 nanti. Itu pun karena nggak ada yang mau ya udah kamu turun dana mau pengusahanya mau ya kotanya ada orangnya. Nah kalau Pak Pras itu kalau saya lihat dari kasusnya lebih baik memang berubahnya total Pak. Dari awal lebih enak. Tapi kunci dulu ketua. Iya, dari awal. Jadi jangan sampai merubahnya itu tertinggal dari konsep kita yang mau jalan nih, gitu. Karena konsep yang sekarang sudah berjalan itu belum efektif juga, gitu loh. Nah, kita aja lagi merubah juga nih ke depannya. Awalnya yang ini sekarang BTS gini nih Pak, gitu. Jadi masih banyak kelemahan dan sebagainya, gitu. Nah kita mau lebih ke modern lagi lah kira-kira gitu. Apalagi yang Gilinggo itu sama juga. Gilinggo itu sama subsidi juga Pak. Subsidi BTS juga. Beli layanan juga sama. Ya, cuman maksudnya unitnya itu harus lebih ramah lingkungan apa jalan itu. Karena apalagi kita kemarin juga kan Kota Bogor ini kan menjadi percontohan juga untuk BBG. Pertama ada BBG Kota Bogor. itu Bahan bakar gas. Angkotnya udah pakai bahan bakar gas sudah 20 tahun. Nah ini aja sekarang harus sudah
dicek ulang. Di apa tuh namanya Pak nih? BPG itu kemarin rencananya mereka di kayak timbangannya dikalibrasi, dikalibrasi ulang.